salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ersa. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang kemunduran tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Perlu kita ketahui, terdapat beberapa hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang A, terdesaknya kerajaan-kerajaan sebagai akibat munculnya kerajaan yang lebih besar dan kuat. Contohnya, Majapahit diserang kerajaan Demak. Yang B, tidak ada peralihan kepemimpinan atau kaderisasi. Contohnya, terjadi pada masa kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang C, berlangsungnya perang saudara yang melemahkan kekuasaan kerajaan. Contohnya, terjadi pada kerajaan Slendra dan Majapahit. Yang D, banyak daerah melepaskan diri karena lemahnya pemerintah pusat dan raja-raja bawahan membangun sebuah kerajaan yang merdeka dan tidak terikat dengan pusat. Yang E, kemunduran ekonomi dan perdagangan, sehingga banyak diambil alih oleh para pedagang Melayu dan Islam. Yang F, tersiarnya agama dan kebudayaan Islam yang dengan mudah diterima oleh para adipati di pesisir pantai. Kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan artikel yang menguraikan konsep kebudayaan Islam, pertumbuhan, sumbangan terhadap peradaban dunia, penekanan ditumpukan kepada kemajuan sains dan teknologi, kegiatan intelektual di dunia Islam, perubahan-perubahan yang dibawa oleh Islam, serta gagasan pembangunan kembali tamadan Islam. Secara politis, agama Islam telah dapat mempersatukan seluruh suku bangsa Arab yang dulunya terpecah belah. Teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam mengalami perkembangan cukup pesat di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan damai melalui aktivitas perdagangan. Agama dan kebudayaan Islam dikembangkan ke daerah pedalaman yang ditujukan pada kalangan istana, keluarga raja dan kaum bangsawan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Sriwijaya. Penafsiran para ahli diperkuat oleh informasi-informasi di mana pada saat itu telah terdapat perdagangan Arab yang melakukan aktivitas perdagangannya di kerajaan. Bahkan mereka memiliki perkampungan-perkampungan kecil sebagai tempat tinggal sementara di kerajaan pusat Sriwijaya. Pendapat lain membuktikan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Islam yang berasal dari Gujarat atau India. Penemuan unsur-unsur Islam di Indonesia yang memiliki persamaan dengan India, seperti adanya batu nisan yang dibuat oleh orang-orang Gujarat. Proses penyiaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang pertama, perdagangan. Perdagangan merupakan metode penetrasi Islam paling kentara. Contohnya, adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, Indonesia, dan Tiongkok. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan merupakan saluran islamisasi melalui jalur perkawinan, maksudnya adalah penyebaran agama Islam dengan cara pernikahan. Contohnya, perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Yang ketiga, politik. Pengaruh kekuasaan seorang raja berperan besar dalam proses islamisasi. Setelah tersosialisasinya agama Islam, maka kepentingan politik dilaksanakan melalui keperluan wilayah kerajaan yang diikuti oleh penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukan di bawah pemimpin Fatila untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan adalah para ulama, kiai, dan santri-santri memiliki peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Mereka melakukan siar melalui pendidikan, yaitu yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Dari pesantren inilah para santri mengembangkan agama Islam ke masyarakat dan membangun tempat ibadah. Contohnya,
pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Yang kelima, kesenian. Kesenian adalah saluran kesenian dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan seni gemilang seperti yang terjadi di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Para ulama menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Contohnya, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni wayang untuk proses islamisasi. Yang keenam, tasawuf. Tasawuf adalah para hali biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat seperti hali dalam menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Penyebaran Islam yang mereka lakukan disesuaikan dengan kondisi alam pikiran dan budaya masyarakat. Contohnya, ahli tasawuf saat itu adalah Hamzah Pansah. Melalui berbagai saluran di atas, Islam dapat diterima dan berkembang pesat sekitar abad ke-13 Masehi. Alasannya, yang pertama, Islam bersifat terbuka, sehingga penyebaran agama Islam dapat dilakukan oleh siapa saja atau oleh setiap orang muslim. Yang kedua, penyebarannya dilakukan secara damai. Yang ketiga, Islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, upacara-upacara dalam agama Islam dilakukan secara sederhana. Yang kelima, ajarannya berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.